Ya, balik lagi sama kita di Ngobrol Sore di channel Tot Universe. Kali ini kita lanjut part yang kemarin yang pembahasan tentang obat-obat yang disalahgunakan. Di sini kita kedatangan tamu langsung dari pakarnya. Ya, di sini bareng sama kita itu Mas Jibon namanya. Oh iya. Oke, Mas Jibon? Ya, siap. Sehat? Alhamdulillah. Ya, mantap nih. Ya, ngomong-ngomong beliau itu udah punya apotik ya. Alhamdulillah. Udah punya apotik, dia pemilik apotik. Berikut sarjana apoteker. Apoteker. Ya, oke, lulusan tahun berapa Mas? 2019. Oh, 2019 ya. Berarti baru banget. Baru lulus langsung buat apotik. Anda cuma tidur. Ada Sultan Pak, cerita bangsat. Oke, lanjut Mas Jibon nih. Iya. Kemarin kita kan ngobrol nih, aku sama si Imam kan ngobrol. Obat-obat yang disalahgunakan oleh kaula muda. Waduh, kaula muda. Kemarin itu kita bahas tentang yang pertama tramadol, terus kayak apa sih namanya kemarin? Yang Komik sama Antimo. Nah, terus sebelum kita masuk ke situ, aku pengen tanya dulu. Emang beneran bisa buat mabok? Kalau dari segi komik bisa sama apa namanya? Tramadol gitu. Sama itu juga Antimo. Soalnya kan di dalam komik sendiri itu ada kandungannya, ada alkohol, terus ada kandungan yang namanya itu obat prekursor. Apa tuh? Jadi buat apa namanya? Prekursor itu kandungan obat yang dapat mempengaruhi tingkat kayak kesadaran gitu dari penggunanya gitu. Nah, jadi kayak misal komik itu misal dikonsumsi banyak tuh jadi mengakibatkan kayak mabok gitu sih efeknya gitu. Tapi itu benar-benar harus dosisnya banyak ya? Iya. Oh. Contohnya itu ya, ya masih om yang Kok Anda jadi ke saya? ya, semisal minum komik tuh 10 saset langsung diminum. Nah, itu bisa buat berefekan menjadi efek mabuk gitu. Mabuk teler kayak minuman keras gitu. Iya, kayak mabuk alkohol gitu. Oke. Terus kalau Antimo? Iya. Antimo bukannya bentar, tadi kalau misalnya komik itu kan obat batuk. Iya. Obat batuk yang buat teler itu kandungannya Prekursornya. Itu kan sebenarnya untuk obat batuknya kan? Iya. Tapi Antimo? Kalau Antimo kan jadi efeknya kan mengantuk sebenarnya ya, buat menghilangkan efek mual sama maboknya. Nah, Antimo kan sebenarnya buat obat anti mabok, tapi malah buat mabok. Ya. Tapi itu emang benar bisa ya? Bisa, ya itu jadi tergantung dosisnya aja. Kalau misalnya emang dosisnya tinggi, ya bisa berefek menjadikan mabuk gitu. Terus sepengalaman Mas Jibon nih, pernah ada nggak yang Iya. beli obat kayak gitu di apotik Mas Jibon? Pasti ada lah, pernah ada. Sampai sekarang pun masih ada. Oh, tetap Iya, ada ya? langganan. Tapi dilayani tetap ya? Kadang-kadang. Tapi Misal stok ada. itu bukan ini dia tanggung jawab dari apoteker ya, bukan si apotek. Ya maksudnya, ini orang beli lagi pasti buat begini. Tugasnya apotek kan harusnya kan ya begitulah. Kalau menurut Mas Jibon gimana? Harusnya emang dilihat dari pembeliannya. Semisal belinya itu berulang terus dosisnya sama, wah pasti disalahgunakan. Harusnya emang nggak boleh. Nah, tindakan apotek tuh sendiri ngapain? Harusnya bisa menolak atau semisal memang orangnya udah susah, jadi dibatasi pembeliannya. Semisal yang tadinya 2 strip sehari, besoknya jadi 1 strip gitu maksimal gitu sih. Tapi kalau menurut aku pribadi sih bukannya ini bukannya aku jelek-jelekin, bukannya aku jelek-jelekin atau gimana. Ini benar-benar pendapatku pribadi nih. Kalau semisalnya ada orang yang pengen beli obat tersebut, terus kok kita tahu kalau itu emang untuk mabok, untuk disalahgunakan gitu kan. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab apotik. Kalau menurut aku ya, bukan tanggung jawab apotik. Tapi itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Iya. Tanggung jawab orang tuanya. Jadi dia, apalagi kalau misalnya kita ngomong orang yang mampu gitu kan, nggak mungkin dong. Ya nggak? Nggak mungkin dong. Nah, ini dia itu kan bisa dibilang kurang gitu ya. Kurang, terus dia itu dapat uang kan dari mana? Iya. Paling
paling cepet-cepetnya kan dari orang tua. Nah aturan orang tua kan yang harus tanya. Buat apa? Gitu. Paling nggak gitu, jadi harus ada pemantauan dari orang tua. Iya. Efek candu juga ada nggak sih? Bisa jadi ada sih gitu. Kecanduan. Tetap gitu. Karena ya namanya mabok ya, pasti kan enak gitu. Kok Anda bilang mabok tuh enak? Saya nggak pernah. Mencurigakan sekali. Saya jadi cerita ya. Dulu kan pernah sore-sore saya itu sepedaan. Kan saya memang hobinya sepedaan. Nah, waktu melintasi pinggir sawah gitu. Iya. Nah, di sebelah kiri tuh di pinggir jalan persis Ya. ada tuh satu box kotak komik. Nah, sasetnya tuh dibuka semua. Oh. Jadi udah satu box itu udah dipakai semua. Oh, kondisi udah dibuka buka ya? semua ya, udah diminum. Waduh, ini pasti buat mabok ini. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa iya? Itu satu box sih berapa? Kalau satu box biasanya sekitar 20 atau 25 gitu. Iya, masa sih satu kelas mau obat batuk semua? Batuk semua satu kelas. Satu kelas satu semua ya. Aduh, lucu. Tapi itu memang benar-benar penyalahgunaannya kebanyakan itu untuk mabok. Terus aku pengen tanya nih, rentan usia yang beli itu kurang lebih kira-kira umur berapa? Ya, kalau sekelas kayak komik terus Hadimo itu banyaknya mungkin SMA ya, umuran SMA. SMA ya? Iya, jadi ya SMA ke bawah lah atau SMP gitu. Kebanyakan sih umuran segitu. Ada nggak sih yang anak kecil SD gitu? Kalau misal benar-benar masih kecil nih? Jarang sih. Jarang ya. Kalau masih SD mungkin belum tahu ya, mungkin jadi belum terkontaminasi. Masih suci ya? Iya. Oke. Terus kita lanjut Iya. Kok yang agak tinggi lagi nih. Iya. Setahu aku kan tramadol itu jadi salah satu. Terus dari yang setahu aku itu harganya yang memang masih terjangkau, Iya. gampang dicari. Tapi isu terakhir aku dapat tramadol katanya udah di stop produksi. Itu gimana? Lapangannya gimana? Saya dengar juga sih katanya seperti itu. Cuma saya pernah lihat ada produk lain sih, tapi nggak mau sebut merek. Nanti malah kalian yang beli. Kacau sekali. Masih ada sih. Tetap ada. Merek lain, nggak yang namanya genetik itu nggak ada. Tetap ada kandungan seperti itu di merek lain. Masih ada. Soalnya kan emang obat-obat yang seperti itu sebenarnya masih dibutuhkan buat kalangan medis, misal gitu. buat Pasti resep dokter bius kan? atau buat pengobatan yang lain gitu. Itu sebenarnya pada dasarnya ya obat itu dibuat untuk apa sih kalau tramadol itu? Kalau tramadol lebih kayak buat apa ya? Menghilangkan bukan sih? Aku lupa. Anda bagaimana sih? Lulusan Eskom? Apoteker. Apoteker. dong. Eskom saja bang. Jadi buat intinya itu pereda nyeri. untuk pereda nyeri ya. Iya. Oke. Berarti kalau ada cedera, kecelakaan, minum itu boleh. Ya jangan itu juga, masih ada yang lain. Bukan kalau itu dikonsumsi kayak pasca operasi gitu-gitu ya. Iya, buat menghilang nyerinya pasca operasi sih biasanya. Terus kalau misalnya dulu nih untuk harga pasaran itu berapa sih kalau tramadol itu? Waduh, saya kurang paham. Saya nggak pernah beli soalnya. Enggak, Tapi kira-kira aja nih, kira-kira. Nggak mahal kayaknya sih, Nggak mahal ya? Nggak mahal kayaknya sih. Ya masih terjangkau. Masih terjangkau lah ya. Oke. ada peraturan nggak sih sebuah apotek itu beli obat-obat kayak gitu? Sebenarnya dipantau sih dari kita Pantau, sendiri, terus dari semisal kayak buat narkoba pun narkotik ya, dari BNN pun harus mantau gitu. Semisal contoh bukan apotek saya ya, contoh apotek A gitu kan. Iya. Order semisal jangan morfin ketinggian ya. Ya boleh lah semisal morfin kan narkotik gitu. Nah, tiap bulannya itu dari apotek itu laporan ke dinas BNN. Jadi setiap BNN. bulan ada lewat online itu daftar stoknya berapa, terus laporan tiap bulan. Yang beli siapa gitu kan? Iya, terus ada resepnya juga enggak gitu sih biasanya. Tapi itu diperbolehkan menjual obat-obat narkotik. Iya, sebenarnya Semua boleh. narkotik. Cuma ya itu, tapi harus laporan tiap bulan. Ada pelaporan. Ada caranya gitu. Iya. Ya, ada caranya. Nggak bisa dijual beli secara bebas. Iya. Oke. Terus itu kan kalau semisal dulu waktu kita masih SMA, masih sekolah itu kan tramadol, terus ada dextromethorphan itu yang kecil-kecil. Iya, obat kecil. Itu apa sih mas? Obat apa itu? Dextro? Prekursor sama yang kayak buat itu kayak komik gitu. Obat batuk kan? Obat batuk. Iya benar.
Tuh itu ngeri banget sih, aku pernah lihat temen tuh ngonsumsi dextro itu langsung 20 biji Pak. Bukan Anda sendiri? Iya. Langsung pucat Pak di Iya, maksudnya. Enggak dong. Itu benar-benar efeknya ngeri ya. Jadi setelah dimakan, minum Langsung kayak beberapa tidur saat gitu, itu langsung lemes. pucat, benar-benar pucat, berkeringat. Hmm. What the fuck ini mabuk? Cara apa ini? Oke. Terus ada lagi tuh. Mungkin kita agak naik lagi nih. Aku pernah dengar itu alprazolam. Iya, golongan zolam gitu ya. Itu sebenarnya obat apa sih? Lupa juga. Anda bagaimana sih? Tidak kepake sekolahnya di situ. Ya, soalnya kan apotek jarang menjual yang seperti itu. Malah jarang. hampir nggak pernah sih ya, golongan zolam gitu sih. Kayaknya buat kalau zolam itu buat apa namanya? Penenang. Iya, buat penenang kayak itu sekelas golongannya yang buat apa? Orang-orang yang depresi gitu buat penenang. Oke. Tapi aku pernah sih dikasih resep Iya. sama dokter gitu. Dikasih alprazolam, tapi itu dibagi-bagi. Dibagi gimana? Jadi satu tablet Iya. itu dikonsumsinya 4 kali. Oh, Jadi iya. benar-benar dijadiin puyer tuh obat-obat Iya, serbuk gitu. Terus diminum 4 kali. Satu tablet untuk 4 kali makan gitu. Itu Anda posisi ngapain itu kalau dikasih itu? Itu waktu itu pusing. Pusing Sakit dikasih itu. kepala, migrain. Migrain. Karena emang efeknya itu kayak menenangkan sih buat pasiennya gitu yang konsumsi. Itu karena dibagi 4 sedia itu karena emang dosisnya mungkin tinggi. Jadi dibagi buat nggak langsung biar langsung satu tablet itu enggak. Terus CTM. Kita masuk ke CTM. CTM. CTM itu bukannya obat, setahu aku nih, obat untuk alergi. Iya benar, buat Ya kan? alergi. Untuk Iya. alergi kan. Nah, itu kenapa banyak orang yang menyalahgunakan itu untuk obat mabok? CTM buat mabok. CTM. CTM. CTM 1 saja bikin ngantuk. Nah, itu. CTM 10 bagaimana? Malah baru dengar sih kalau CTM buat mabuk. Biasanya sih emang buat obat tidur. Itu kalau buat obat mabuk baru dengar sih malah. Ya mungkin karena emang efeknya yang ngantuk gitu jadi kayak nge-fly gitu ya. Gimana Mas? Tapi intinya CTM itu bisa membuat kita ngantuk gitu kan. Tetap bisa kan? Bisa. Iya emang efek sampingnya sebenarnya. Oh, efek Jadinya sampingnya. efek sampingnya itu mengantuk. Cuma efeknya yang karena kuat jadi bukan disalahgunakan ya. Jadi yang digunakan itu efek sampingnya dari obat tersebut yang lebih utama gitu. Oke. Terus aku pengen tanya nih, Mas. Kalau di apotek itu menjual obat tanpa resep, itu apa aja sih yang bisa dibeli tanpa resep? Banyak sih Mas. Jadi kayak obat-obatan OTC, out of the counter. Nah terus ada juga banyak obat-obatan yang warung gitu kan. Sebenarnya boleh sih harus nggak pakai resep gitu. Obat-obatan keras juga ada yang boleh nggak pakai resep juga. Oh gitu. Iya. Tetap ada Cuma ada batasannya. Oh, Iya, gitu. ada batasan maksimal berapa strip gitu. Oke. Berarti tetap menyediakan dan bisa jual, tapi hanya beberapa ya? Iya, nggak boleh. Semuanya ya? Satu box nggak boleh. Ketahuan dong. Iya. Apa sih sanksinya kalau ketahuan? Ya dari dinas sendiri sih. Kalau paling parah jadi semisal pencabutan izin apotek tersebut. Oh. Nggak boleh beroperasi lagi apoteknya. Bangkrut ya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, itu kalau kita ngobrol tentang mabok-mabokan. Iya. Ngomong-ngomong kalau obat-obatan. Terus kita ngobrol tentang hal yang tabu. Oke? Oke. Hal yang tabu ini di sini. Oke. Nah, kemarin aku juga ngobrol sama Imam itu tentang obat-obat untuk penggugur janin. Apa kemarin? Contohnya? Sitotek. Oh iya, Sitotek, terus sama gastrut gitu. Aku pengen tanya, sebenarnya itu obat apa? Fungsinya untuk apa? Apakah boleh dijual bebas dan sebagainya? Itu kayak gimana sih, Mas? Kalau saya kayak Sitotek gitu sih sebenarnya buat obat lambung ya, buat tungkak lambung. Tungkak lambung. Iya, jadi orang yang kena asam lambung tapi yang udah parah. Nah, sebenarnya seperti itu. Terus asam juga lambung mah? Iya, penjualnya pun harus pakai resep. Oh gitu. Harusnya, cuma ya itu kan kembali lagi disalahgunakan. Jadi
efek lainnya yang digunakan. Oh, efek lainnya tetap Iya. ya. Terus kalau gastro itu sama? Sama kayaknya sih isinya. Sama ya? Berarti untuk benar-benar tukak lambung ya? Iya sebenarnya buat tukak lambung. Berarti efek sampingnya setahu aku kan itu supaya rahimnya itu berkontraksi. Ya, menggugurkan. Dari lambung ke Turun ke hati ya. goblok. Itu bisa dari lambung itu efeknya ke rahim. Kan loh. efek sampingnya. Iya. Mungkin kalau buah-buahan juga sama kali itu Yang nanas. Nanas, Ya. ya. Nah, Iya. terus ada nggak sih penelitian tentang nanas itu? Siapa tahu Mas Jipon Aduh. pernah dengar gitu? Kalau nanas muda gitu Oh, ya. benar. Belum pernah dengar sih. Cuma emang bisa dibilang kayak evidence base-nya gitu kan banyak yang pakai gitu kan. Terus efeknya juga berhasil gitu kan. Tetap ada yang berhasil ya? Katanya sih ada, katanya. Apa kayaknya ya? Kayaknya nggak mungkin menutup kemungkinan kalau nggak berhasil. Ya, tetap ada ada ya, presentasinya. Iya, obat itu aja dari lambung ke rahim. Hmm. Masa buah itu dari lambung ke rahim juga nggak bisa? Kayaknya bisa. Ya bener sih. Terus aku pengen tahu tuh kalau kita cari-cari untuk obat itu kan harganya mahal banget Mas. Satu tabletnya itu aku pernah lihat postingan itu bisa sampai 500.000 cuma satu. Oh iya, satu tablet aja. Cuma satu. Padahal yang setahu aku tuh kita nggak mungkin satu tablet itu bisa berhasil dengan tujuan yang salah itu. Jadi Presentasinya gitu kan. presentasinya kan kurang. Itu sebenarnya kalau boleh tahu tuh harga satunya itu berapa sih? Kalau beli pakai resep dokter, kalau beli Kayak semisal kayak Sitotek gitu. Kurang paham sih, saya ngejualan soalnya. Iya. Kalau aman sekali dong. Iya. Iya, resiko lah. Oh gitu ya. Tapi intinya gimana? Di angka 500.000 itu bener-bener over banget apa gimana? Ya bisa dibilang seperti itu deh. Soalnya kan emang yang beli kan kalangan yang membutuhkan. Nah, berarti ada kesempatan gitu. Nah, ya. kesempatan dalam Peluang, kesempitan. ya. Oke. Tapi benar-benar over banget itu Iya, ya. harga segitu overprice ya? gitu sih. Oh, Gitu. Oke. Berarti gitu teman-teman kalau misalnya kamu itu berbuat salah daripada ngeluarin uang menikah. Iya. itu paling bener daripada kita membuat salah yang lebih panjang. Nah, kedepannya malah tambah masalah. Yo. Terus kemarin aku juga ngobrol tentang Postinor. Oh iya. Postinor. Kalau yang tadi kan jelas otomatis harus dengan resep dokter. Iya. Harus itu kan. Nggak mungkin kita datang ke apotek tanya, "Bu, Langsung gitu. beli ini." Nggak mungkin dong. Pasti nggak boleh kan. Terus ini kalau Postinor nih. Postinor itu kan sebenarnya obat KB setahu aku. Buat apa namanya? Pil ya kontrasepsi gitu. Kontrasepsi kan. Nah, itu kalau menurut Mas Jibon gimana tuh? Kalau Postinor, aduh nanti pada tahu dong kalau saya jelaskan. Gak apa-apa Mas, maksudnya di sini sih aku pengennya mengedukasi, Oh, iya. Mengedukasi bukan menjerumuskan. Ini yang saya takutkan dari video ini, Nah, Bapak. iya. Dari kemarin saya bilang. Yang penting mengedukasi, Iya, ya kan? Gitu. Lanjut. Oh iya. Dari sisi gimana nih, harga atau? efeknya Jangan gimana? harga dulu. Iya. Kayak gimana sih kinerja obat itu? Kalau saya pernah baca-baca juga, jadi efeknya itu, aduh jangan bahasanya gini ya. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi itu efeknya kan KB. Nah, efek Postinor itu kayak merubah siklus haid ya. Jadi semisal setelah melakukan hubungan seperti itu, nah, tapi dalam waktu maksimal itu 2 hari atau 48 jam. Semisal mengkonsumsi itu jadi langsung apa namanya? Haid gitu loh, si wanitanya gitu. Jadi penetrasi yang dari prianya itu jadi langsung ke bawah keluar. Tapi dalam waktu 48 jam itu nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari itu ya bukan tanggung jawabnya gitu. Iya. Terus kalau yang aku baca gitu kan, obat itu Postinor itu dibuat untuk korban-korban pemerkosaan. Itu benar nggak sih Mas? Kurang tahu sih sebenarnya sih. Tapi kan emang sebenarnya itu buat apa namanya? Memperbaiki siklus haid sebenarnya. Cuma kalau efeknya apa? Fungsinya di seperti itu ya kurang tahu saya. Soalnya kan kita bentrok sama norma sosial di sini kan. Nah itu sih. Jadi aku pernah dengar itu obat itu
bukan dikhususkan kali ya, jadi banyak dipakai untuk korban-korban pelecehan seksual, pemerkosaan atau apapun itu yang terjadi hubungan intim tanpa yang cewek itu mau. Dipaksa gitu ya. Bisa Kemudian jadi sih itu. daripada nanti itu masuknya ke mental healthy, Iya, terganggu pasti. dan sebagainya, dokter itu banyak yang ngasih Memberikan obat itu. Itu kayak gitu gimana? Pernah dengar isu-isu kayak gitu nggak? Pernah sih dikit sih seperti itu sih. Tapi ya mungkin diambil sisi baiknya seperti itu ya, di sisi baiknya. Karena menolong korbannya kan tersebut. Cuma kalau ya kembali lagi sih disalahgunakannya yang nggak baik kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya di tenaga medis gitu, apalagi kasusnya seperti itu, agak bingung ya. Ya bingung juga sih ya. Tapi ya kan korbannya seperti itu kan. Jadi ya mau gimana lagi kan. Serba susah gitu. Iya, ya. kasihan juga korban. Salah. Jadi kalau misal kita bantu oke lah kita bantu, masalah selesai. Tapi kalau misal nggak dibantu, mungkin masalah kedepannya tambah panjang. Iya, tambah panjang. Jadi gitulah. Ya pokoknya intinya untuk teman-teman di sini, pikir dulu sebelum kamu melakukan sesuatu, harus tahu resikonya kayak apa, baru nanti kalau misalnya kamu siap dengan resiko itu, lakukan aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak berani atau masih ragu, ya udahlah, mendingan jangan. Mendingan jangan ya. Mending menikah ya. Nah, menikah itu paling benar sih, itu paling benar. Kontrasepsi yang lain banyak kok. Paling aman kondom. Iya. Kondom itu paling aman. Goblok. Kondom satu paknya berapa, Mas? Aduh. Promosi sekalian ya. Iya, nggak masalah. Satu paknya itu kurang lebih berapa sih? Variasi sih, nah, harganya ada yang dari mulai 7.000 sampai 20.000 ada. Satu Tergantung ininya, mereknya. satu. Satu pak isi 3 atau isi 12 gitu. Ya kan, mendingan 7.000 daripada keluar lebih dari 500.000. Iya. Iya nggak? Yo, Iya kan? masih aman ya. Iya, masih aman. Oke, terus ini Mas, aku pengen tanya-tanya nih. Rata-rata, apalagi sekarang kan pandemi kan, Iya. rata-rata yang datang ke apotek itu mereka cari obat apa sih? Kalau pandemi, dari segi pandemi sih kebanyakan vitamin sih tetap. Vitamin tetap ya? paling utama. Paling kenceng ya? Iya. Terus kalau ya banyak sih variatif sih. Kalau baru kemarin sih masih ya itu alat kontrasepsi lumayan ramai. Lumayan ramai ya? Lumayan ramai kemarin. Berarti kesimpulannya, manusia-manusia sekarang sudah tidak takut corona. Lebih mending. Iya. Ya Bang? Aduh. Iya dong. Astagfirullah. Katanya kemarin habis pesan, Bang. Iya. Anda jangan menebar isu bang. Anda menebar isu bang. Oke. Terus gimana sih Mas kalau misalnya dari awal pandemi sampai sekarang untuk apotek itu omsetnya kayak gimana sih? Ada perubahan? Dampak apa enggak? Iya, berdampak apa enggak gitu. Kayaknya enggak lah. Kalau dari teman-teman juga kan ada komunitas buat apotek itu harganya omsetnya tuh naik turun sih sebenarnya. Ketika awal-awal pandemi kan dari masyarakat kan panik gitu membeli alkes atau masker dan lain-lain, omset naik semua nyampe berapa ratus % gitu omset naik. Cuma setelah itu mulai turun, ada yang turun banget ada, terus ada yang sedang stabil juga ada. Tapi sekarang udah mulai stabil lagi sih sekarang. Stabil ya? Stabil. Seperti sebelum pandemi? Iya, udah mulai stabil lagi. Ya, paling gitu. Terima kasih buat yang nonton. Pokoknya terus ikutin di channel kita. Pasti banyak video-video yang menarik, yang lebih menarik dari ini. Banyak lah. Kita udah banyak nyiapin video banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih yang udah nonton. Selamat sore.